mau nanya dong, nanya Bang Emil nih. Kalau menurutmu gimana nih bisa maju tuh gimana? NTT, kan dirimu yang lebih tahu. Aduh, pertanyaan ini susah juga nih kalau dikembalikan ke saya. Tapi kalau menurut saya memang perlu ada ini prioritas dari pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan alokasi anggaran itu. Jadi alokasi anggaran itu mungkin menurut saya ya perlu lebih besar untuk daerah-daerah yang tertinggal itu. Itu yang pertama ya soal anggaran. Yang kedua itu mungkin soal ini, kalau dalam kaitan dengan pendidikan itu perlu ada ini subsidi silang itu atau pertukaran silang sumber daya manusia antar Jawa dan luar Jawa. Ya Flores dan Jawa atau Flores dan Bali. Misalnya saya membayangkan dosen dari UGM itu dia ngajar di kampus-kampus di Flores, atau guru-guru dari Jawa ngajar di mungkin 3 bulan sampai 6 bulan di kampung-kampung di Flores. Jadi perlu ada pertukaran seperti itu. Jadi gap ketertinggalan itu bisa lebih cepat ditutup itu. Jadi selain anggaran agar infrastruktur itu diperbaiki, tetapi juga agar lebih cepat ya perlu pertukaran itu sumber daya. Sambil pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk membangun sumber daya manusia orang Indonesia Timur sendiri, termasuk orang Flores, dengan ya memberikan kuota beasiswa yang lebih banyak dan juga mengharuskan mereka untuk balik ke Indonesia Timur kalau sudah selesai studi. Iya, tapi kalau mereka mau balik, pemerintah juga harus mengupayakan agar mereka bisa punya pekerjaan atau punya kerja yang baik di Indonesia Timur. Karena itu pemerataan pendidikan itu harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan secara keseluruhan. Kalau tidak, orang-orang yang berpendidikan itu mereka pasti akan larinya ke Bali, ke Jawa atau ke tempat lain yang lebih. Tapi kan sekarang udah Otoda, kan itu yang ngatur kan Pemda berarti. Iya betul, yang ngatur Pemda. Cuman ya tetap harus ada anggaran yang lebih besar. Ya, tapi ya kalau anggarannya lebih besar, kayaknya kontrol pemerintah pusat itu harus juga tetap ada, khususnya dalam kaitan dengan pemanfaatan anggaran. Karena ya di Indonesia Timur pada umumnya kasus korupsi itu masih tinggi. Jadi ya korupsi di mana-mana tinggi, Bang. Iya, tapi ya memang harus tetap ada kayak gitu. Pers itu tapi bedanya itu memang perlu diperkuat. Karena sejauh ini ya pers itu 80% itu fokusnya Jawa, 20% fokusnya Indonesia bagian timur. Ya tinggal bagi saja dari Indonesia Timur tuh Floresnya dapat berapa persen? Mungkin 1% atau 2%. Iya, benar. Jadi memang kontrolnya kurang sekali terhadap segala macam yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik atau hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di Indonesia Timur. Jadi menurut saya atas nama orang-orang Jawa saya minta maaf. Ya ini bukan salah Jawa, tapi kayaknya salah semua pemerintah. Enggak, aku sih bilangnya salah Jawa terlalu Jawa center. Dulu emang mungkin peninggalan pemerintah kolonial gitu ya. Jadi, ya betul. Yang terlalu Jawa gitu. Tapi ini bedanya Bang Emil sama saya. Kalau Bang Emil kan orang pemerintah, jadi solusinya harus pemerintah. Kalau saya orang LSM, kelamaan nunggu pemerintah berubah. Udah kita sendiri mau ngapain yang bisa gitu. Iya, tapi persoalannya gini, di Flores atau di Indonesia Timur tuh mau ambil sumber daya dari mana? Kalau dari kita sendiri ya. Ini repot juga nih. Kalau di Jawa, rata-rata civil society-nya udah lumayan kuat ya. Iya. Kalau Flores kenapa civil society-nya nggak sekuat itu ya? Iya, semuanya ujung-ujungnya karena itu pendidikannya. Tapi saya kan udah keliling. Pembangunan ini belum terlalu memadai dan itu juga saya pikir berpengaruh terhadap pembentukan civil society. Kalau saya lihat, saya kan udah pernah ke Sumatera, udah pernah ke Sulawesi, Bali, yang belum Kalimantan kali. Itu civil society-nya bukan cuma civil society dalam bentukan formal ya, tapi kelompok sosial secara alami itu kuat banget gitu loh. Misalnya perkumpulan ibu-ibunya atau
apalah yang kalau di Bali kan ada pemangku adat gitu tuh, itu kuat gitu loh. Tapi kalau di Flores kok saya kurang melihat itu ya. Adanya mungkin yang kayak agamis gitu, Oke. Iya, komunitas agama. kalau berdasarkan riset saya sejauh ini, yang membuat Flores miskin itu salah satunya itu karena masyarakat Flores itu terdepolitisasi. Yang mendepolitisasi insting untuk memprotes kebijakan itu agak sedikit diredam ya oleh institusi agama yang ingin selalu menjaga keharmonisan. Dan itu kalau saya baca misalnya riset-riset yang ditulis oleh antropolog, kebanyakan mereka para pastor ya, selalu mereka mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan harmoni, keselarasan, bahkan keselarasan antara golongan tuan tanah dan golongan hamba dan golongan-golongan lain tuh dilihat bahwa mereka itu bisa hidup selaras di dalam masyarakat. Dan itu direproduksi terus, baik itu dalam bidang pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Karena itu konflik, ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat Flores itu kurang diangkat keluar atau dimunculkan keluar, sehingga orang Flores punya watak yang politis. Misalnya ya, contohnya di tempat saya ini listriknya mati tiap hari, airnya ini di tempat saya ini sudah hampir 6 bulan tidak keluar. Tapi masyarakat di sini mereka tidak pernah memprotes PLN dan tidak pernah memprotes PAM, perusahaan air minum daerah. Karena jadi, tidak ada watak politik untuk melawan, untuk seperti itu. Ya,